Kita baca dulu satu ayat ini. Wahyu 21 ayat 3. Oh ya, ada anaknya hamba Tuhan dari Samarinda, Pak Pendeta Agus Endarsa. Siapa namamu? Linda. Saya kenal papanya sejak dia belum lahir. Karena saya kenal papanya waktu masih sekolah. Masih lucu. Enggak lah, lucuan kamu. Udah. Wahyu 21 ayat 3. Ayo kita baca bareng-bareng. Wahyu 21 ayat 3. Nah, yang hafal kitab? Oh, belum. Ayo, yang di rumah ikut baca ya. Maaf tadi kami terlambat ya. Karena di sini walaupun sudah jam 6 kurang, cahaya matahari masih terang. Salah dulu pemerintah membagi. Jam harus ini masuk WIB ini Bali ini. Oke ya. Sudah, 1, 2, 3. Lu mana? Ulang-ulang. Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara. Lihatlah, harus begitu bacanya. Kemah Tuhan di tengah-tengah manusia. Stop dulu. Saya ganti kemah Tuhan jadi gereja. Betul enggak? Komunitas. Nah, saya akan pakai kata koloni. Ya, pernah dengar kata koloni? Lalu muncul kata kolonial. Ya, ini kata penting yang kita mau pelajari. Ya, yang umum komunitas. Ya, lihatlah. Kemah Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Berikan kata lain, di tengah-tengah manusia. Coba bayangkan dulu. Di antara manusia yang banyak, di tengah-tengah manusia. Cepat. Yang bisa jawab duluan dapat hadiah, tapi beli sendiri. Supaya cocok itu loh maksudnya. Bukan saya pelit tidak. Kalau saya belikan bukan belum tentu cocok. Apa? Kata yang tepat, kalimat yang tepat. Kata lain di tengah-tengah manusia. Ayo, kayak gak ada orang aja nih. Apa? Penyusup. Oh, gak enak sih ah. Bayu ini penyusup, bukan ah. Penyusup. Negatif sekali. Di antara. Iya, kurang kuat. Lagi ayat lain. Ayo, yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram, nanti Pak Pendeta Wahyu akan bacakan. Tulis, cepat. Tinggal, hampir betul. Bersama-sama dengan manusia. Satu lagi. Berdiam. Oke, saudara. Coba simpulkan nanti dengan satu kata, saya bilang begini. Menurut ayat ini, oh belum selesai dulu, coba baca lanjut lagi ya, supaya tahu. Ya, lihatlah, rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Terus? Dan ia akan diam. Ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Terus? Manusia akan menjadi manusia umatnya. menjadi umatnya dan Tuhan akan jadi Tuhan. Nah, Tuhan mereka. Pertanyaan saya, menurut ayat ini, ternyata Papa Yahweh kita itu lebih betah tinggal di surga atau di dunia? Menurut ayat ini. Kok ragu-ragu? Ini ya. Ayo, lebih betah tinggal di mana? Kok ragu-ragu sih saudara ini jawabnya? Bersama-sama manusia. Iya, ya, artinya lebih betah tinggal di surga atau di dunia? Iya. Nah, kekristenan yang jadi agama itu merusak kebenaran. Hampir semua khotbah penekanannya siap-siap untuk kita pulang ke surga. Siap-siap untuk pulang ke surga. Ternyata kalau ada di antara saudara mau cepet-cepet pulang ke surga, kecelek. Tahu kata kecelek? Apa itu bahasa lain? Ketipu ya Pak, ketipu. Karena Tuhan mau pindah ke sini, ngapain kita ke sana duluan? Oh nggak amin sih. Amin. Telat. Saudara, tahun 70-an saya mengerti ayat ini. Langsung saya menangis. Hah? Jadi kalau kita, ini logika anak-anak ya tahun 70-an. Jadi Papa itu nggak perasan tinggal di surga. Dia maunya di dunia. Pertanyaannya, berarti ya jangan pakai logika agama. Kalau kita pakai logika agama akan kacau. Berarti lebih indah surga atau dunia? Dunia.
Yang lain gimana? Kok cuma Jo yang jawab? Ini pertanyaan penting loh saudara. Berarti lebih indah mana, surga atau dunia? Dunia dong. Jelas dunia. Karena Tuhan sendiri berkata, aku mau pindah ke dunia. Wih. Jadi satu-satunya koloni, betul ya koloni ya? Surga kita adalah di dunia. Maka itu doa Bapa kami. Apa permintaan Tuhan Yesus? Datanglah. Nah, datanglah kerajaanmu. Datang kemana? Nah, betul gak? Di bumi, datanglah kerajaanmu. Pemerintahannya. Semuanya, gak cuma pemerintahnya. Jadilah kehendakmu. Nah, kata yang tepat, supaya bumi jadi seperti surga. Jadi ada kesamaan ketika pertama kali Yahweh Tuhan Bapa kita menciptakan langit dan bumi. Ternyata di benak Bapa kita, bumi ini akan jadi koloni surga yang pertama dan satu-satunya. Walaupun Bapa kita menciptakan triliun, bukan miliar planet, triliun. Karena matahari yang ada di jagat raya ini jumlahnya miliar. Kalau mataharinya miliar, satu matahari itu punya satu gugusan. Betul? Apa gugusan matahari dengan kita di bumi? Bima Sakti. Nah, yang lain nggak tahu namanya. Dan saya percaya nggak sempat orang kasih nama. Miliar. Nah, suatu kali ada orang yang tanya, ngapain dia ciptakan segitu banyak kosong semua? Saya juga bingung jawabnya, Pak. Nah, terus Tuhan kasih saya hikmat. Ini waktu saya di Jerman ditanya orang seperti itu. Oke, di Jerman itu ada roti yang terkenal namanya Brötchen. Brot itu roti, Sen itu kecil. Kalau orang Belanda pakai kata kecil, itu kecil, gitu ya. Nah, Brötchen itu paling enak, rasanya beda. Nah, itu kalau saya ke Jerman sarapannya harus Brötchen. Kalau di Bogor roti unyil dong. Lain, roti unyil ini nggak ada rasanya. Nah, kebetulan ada keluarga orang ini yang punya bakery. Terus saya bilang, dapatin. Misalnya keluargamu yang punya pabrik roti itu hari itu membuat 2 juta Brötchen, ya, terus dia mau bagi-bagi ke siapa, mau dibuang kemana? Ton dulu sini, ton depan. Ini anak saya Anton Hinata, orang Tur kamu ya? Jadi kenapa? Kayak pernah ketemu ya? Sudah ribut, masuk rekaman. Duduk ayo sobat. Setelah ribut aja. Ton bantuin megangin ke Wayu. Yang ini siapa? Udah itu kan. Shirley. Kok lupa? Yang bedugul kemarin itu loh. Betul. Yang kemarin ke Qatar. Aduh, kanan. Ah. Yang itu satu, kamu bagian satu. Wes tuwe. Ngajar ke bawah. Oh, takut goyang ya? Pindahin posisinya. Oh. Dengerin dulu ya, saya terlambat kamu dengerin. Nah. Terus saudara, saya tanya dia, 2 juta Brötchen, keluargamu itu mau buat 500.000 mau dibuang Sungai Rhine. Di zaman sungai apanya? Sungai Rhine. Ada yang marah nggak? Dia bilang enggak, ya udah. Yang 1 juta mau dibuang kemana? Ya itu hak dia. Ngerti maksudnya? Jadi kalau Papa bisa ciptakan sekian triliun planet dan dibiarin kosong, urusan apa kalau dia biarin kosong? Lo ngerti istilahnya? Betul? Loh, saya tanya ini serius untuk mikir. Ya atau tidak? Amin. Tujuan saya berkata begini. Manusia yang kita sudah lihat fakta hidup kita penuh dosa, kotor, jahat, layak nggak dikasih? Dalam tanda kutip pertanyaannya, layak nggak? Cepat jawab. Bisa tanya, layak nggak dikasih? Enggak, sama sekali. Nah, sistem koloni ini adalah kasih. Amin. Amin.
Susah mengasingkan. Sistem koloni ini adalah kasih. Maka itu si kunyuk merusak sistem ini. Betul? Dan pertanyaannya, si kunyuk berhasil nggak merusak sistem koloni ini? Sangat berhasil. Menyedihkan sekali. Nah, kalau kita lihat sekian triliun planet di jagat raya ini, dan hanya satu planet yang kecil yang ada manusia, yaitu kita. Dan Tuhan pilih sebagai koloni pertama. Maka itu ketika dia isi bumi ini dengan 2 orang pertama, dengan sebuah rencana yang mulia, yang indah, supaya dari 2 orang ini melahirkan orang-orang hebat. Amin. Dari 2 orang ini melahirkan orang-orang hebat. Bisa gak geser lagi? Kasih apa-apa bisa pindah. Depan satu lagi. Loh, depan sini, depan. Rencana itu berhasil atau gagal? Rencana Tuhan itu. Jawab dong. Rencana Tuhan berhasil atau gagal? Berhasil. Jawab cepat. Rencana Tuhan yang semula untuk koloninya dipenuhi dengan kasih, damai, dan orang-orang hebat. Gagal. Tapi tolong catat. Kalau sampai kitab Wahyu menuliskan, Wahyu loh, kitab terakhir dari seluruh catatan firman Tuhan, ayat 3 yang baru kita baca tadi, masih merindukan bahwa koloni ini harus tetap ada. Saya tanya, kira-kira muncul apa di pikiran saudara? Kalau dari Kejadian dia sudah gagal, Yesus datang, murid-muridnya, gerejanya juga gagal, dan sampai kitab Wahyu dia masih merindukan. Yang baru datang silakan baca Wahyu 21 ayat 3 supaya saudara bisa ngikuti. Kalau saudara nggak baca 21 ayat 3, saudara nggak bisa ngikuti ini. Coba saya bilang begini, kalau ada di antara kita punya rencana sejak tahun 70-an, dicoba gagal. Selama tahun 70-an 4 kali saudara nyoba gagal. Tahun 80-an saudara nggak mau bergeming, nggak mau berpindah ke rencana lain. Pokoknya masih rencana itu. Pegang saudara, amin. 80-an 5 kali saudara mencoba, gagal lagi. Tahun 90-an saudara tetap ngotot harus ada, gagal lagi. Tahun 2000-an gagal lagi, saudara sudah coba. Pertanyaan saya, saudara kemana lagi? Cepetan supaya kamu nggak terputus. Ayo kita ngaku jujur. Masuk tahun 2010-an, ini sudah 2020-an dulu ya. Kira-kira kita mau masih berani lanjut? Rencana barunya. Ya pasti buat rencana baru. Betul? Nah jangan ngomong usia, karena Tuhan nggak ada usianya, itu maksud saya dahului ngomongnya. Saudara, bayangkan dari kitab Kejadian, dia mulai membuat rencana itu. Kenapa Merto? Oh di mana? Bisa ditelepon aja nggak supaya kamu nggak, ya supaya kamu nggak terputus. Tasmu taruh meja situ, Pak. Merto, tasmu taruh meja situ. Ayo renungkan lagi. Saya harap saudara bisa mengerti. Pertemuan kita hari ini bukan karena kita nganggur, setuju? Renungkan itu. Pertemuan kita hari ini bukan karena kita nganggur. Karena Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa. Maaf yang di rumah mendahului ya. Kalau saudara ngikuti
semua saya mengajar, orang sedikit atau orang banyak, coba saudara renungkan. Maaf, ini bukan untuk saya, tapi supaya saudara ngerti. Saya tetap semangat. Kenapa? Karena ada hamba-hamba Tuhan, maafkan saya. Kalau hamba Tuhan yang ada ikut belajar saat ini, dan saudara nggak termasuk yang saya maksud, ya nggak usah tersinggung. Kalau saudara tersinggung, ya itu orangnya, gitu saja kan gampang. Itu prinsip saya mengajar. Karena ada hamba-hamba Tuhan, kalau mau diundang, itu pasti tanya yang datang berapa. Pernah dengar nggak ada hamba Tuhan seperti itu? Nah di situ saya bilang, ngapain kamu tanya? Waktu saya lama di Jerman, hanya ada satu mahasiswa Indonesia di sebuah kota kecil di perbatasan Jerman dengan Austria. Ya, kalau saya turun dari asrama mahasiswanya dia, itu lihat ke sebelah kanan, nggak ada 100 meter, itu sudah perbatasan Austria. Namanya desa itu Bad Reichenhall. Ada sekolah perhotelan terkenal di dunia. Itu saingannya di Blues yang ada di Swiss. Nah, untuk datang ke sana, kalau dari Frankfurt naik kereta, karena paling gampang kota besarnya dari Frankfurt ke selatan, karena kalau dari Munich terlalu jauh. Itu saya harus naik 9 jam. Harus pindah 4 kereta. Saya datangi, walaupun cuma 1 orang saja. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tidak pernah diturunkan nilainya karena orang sedikit. Setuju kalimat ini? Nah, saya harap firman yang saya sedang sampaikan itu kalau ukuran kapasitas, ini harusnya para pemimpin, bukan pemimpin gereja yang dengar. Berarti maksudnya kan ini bicara soal koloni. Maka itu saya minta saudara serius yang di rumah juga mendengarkan. Karena ini kerinduan hati Tuhan. Dengan ilustrasi tadi, kalau ada di antara saudara yang sejak tahun 70-an sudah punya sebuah rencana, gagal mencoba 5 kali, tahun 80-an gagal, 90-an gagal, 2000-an gagal. Logikanya capeklah hidup kayak begitu. Pasti coba rencana lain, tapi tidak dengan Bapa kita. Bayangkan sejak kitab Kejadian terus gagal. Koloni yang dia ciptakan di bumi dirusak. Tapi sampai Wahyu 21 ayat 3 tadi. Maka itu waktu saya baca pertama ayat itu, saya lupa tahun berapa, sudah lama sekali. Saya bilang, Papa, engkau konsisten, engkau luar biasa. Ada yang tanya enggak tadi waktu saudara membaca kata lihatlah, saya teriak? Sempat tanya enggak? Maaf, saya harus nanya. Yang baru datang dari yang ngikuti di Zoom, Instagram, Facebook juga. Karena suara dan perasaan itu yang saya terima pertama kali saya membaca ayat itu. Jadi Bapa di surga yang duduk di atas takhta itu berkata dengan suara nyaring. Nah, karena dalam bahasa Indonesia gak ada kata lebih tepat untuk menunjukkan sebuah teriakan kecuali nyaring. Nanti padahal bukan nyanyi, itu teriakan. Lihatlah! Wih, luar biasa. Tujuannya apa? Supaya seluruh alam semesta itu mendengar. Wih, ini luar biasa. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dia akan diam di tengah-tengah manusia. Saya tanya, siapa manusia dikatakan di situ? Saya jawab, siapa manusia dikatakan di situ?
bukan kita. Salah. Kita itu kemahnya. Nah ini yang baru tahu hari ini pegang. Kita itu kemahnya. Manusia itu adalah saudara kita yang masih jauh dari Tuhan, yang ada di luar kita. Ini kerinduan Papa untuk buat koloni baru di bumi, yang seluruh sistem, suasana, keadaan persis seperti surga. Maka itu doa Bapa kami, yang saya sering mendengar saya ngajar ini, biar hari ini ketemu hal baru lagi. Doktrin tunggal adalah doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, doktrin tunggal ini dihancurkan oleh si setan dengan memunculkan doktrin-doktrin gereja yang saling bertengkar, saling argumentasi, saling menyalahkan. Betul atau salah kalimat? Tidak sedikit rekan-rekan saya pendeta yang gak suka saya berkata doktrin. Pertanyaan mereka sangat tajam. Jadi Koden pakai doktrin apa? Kalau semua dianggap salah, saya jawab, doktrin yang saya pakai adalah doktrin doa Bapa kami. Selesai. Wujudnya cuma dua. Apa bentuk isi surga? Ingat permintaannya, berikanlah kepada kami makanan secukupnya. Satu, jangan ada orang lapar lagi di bumi. Maka surga nyata di bumi. Dua, dan ampunilah kesalahan kamu. Apa artinya? Jangan punya musuh. Maka itu kenapa gereja kalian sibuk sendiri ciptakan doktrin-doktrin baru yang memusingkan orang. Padahal permintaan Papa cuma kenyangkan orang dan gak punya musuh. Selesai. Renungkan. Yang belum pernah tahu supaya hari ini tahu. Maka itu saya tidak akan pernah mendirikan gereja gedung dan gereja organisasi. Tahun 82, kan jauh sekali. Jauh dengan keributan gereja seperti sekarang. Papa sudah pesan kepada saya tahun 82. Ada yang belum lahir tahun itu? Belum lahir. Saya 40 tahun yang lalu. Papa sudah pesan, Daniel, jangan kamu buat gereja gedung dan gereja organisasi. Waktu itu saya tersenyum. Saya ditabiskan jadi pendeta itu 18 Agustus 78. Bayang. Nah 82 dilarang buka gereja. Ya saya ngomong, lah kalau pendeta nggak boleh buka gereja, mau ngapain? Ya Papa nggak jawab sih, karena dia tahu saya on waktu itu. Daripada dia berdebat dengan saya, lebih baik nggak jawab. Makasih ya Papa. Maka itu sampai hari ini saya tidak akan pernah mendirikan gereja organisasi. Maaf saya tanya kepada seorang yang kenal. Di ruangan ini yang paling lama saya kenal itu Pak Yongki. Tahun 85. Bayangkan, itu pertama kali saya kenal. Maaf, yang tahu. Ini cuma tanya, jangan mikir macam-macam. Menurut saudara, kalau saya membuka gereja, pasti berhasil enggak? Berhasil. Iya toh? Silakan. Pasti berhasil. Dunia. Apa? Di seluruh dunia. Dunia. Bisa. Buka franchise. Franchise. Nah, itu dia. Saudara, tapi saya nggak mau. Bahkan maaf ya, maaf. Ada beberapa pengusaha ngomong terus terang, menawari saya, Koden, saya punya gedung, buka gereja aja, saya sediakan fasilitas semuanya, udah semuanya saya ngurus, pokoknya Koden khotbah saja. Maaf, secara materi kalau saya mau itu enak sekali, tapi lagi sekali, karena saya tahu Papa di surga ingin punya koloni di dunia ini, supaya semua sistem surga dipakai. Lagi sekali,
Dari Kejadian dia sudah bicara ini. Kejadian 1:26. Gagal. Tapi dia nggak putus asa. Itu sampai kitab Wahyu 21 dia bicara. 17 Agustus kemarin kami mensyukuri 30 tahun usia pernikahan kami. Dan bukan itu yang penting. Yang penting waktu kami menikah 17 Agustus 92, yang berkati kami belasan pendeta. Yang khotbah ada 6. Salah satunya Pak Yusuf Roni. Tapi semuanya pada minta, saya bilang dibatasi kok semua khotbah ini, kapan orang ini pulang. Ya. Nah, Pak Yusuf Roni khotbahnya minta maaf. Dia bilang, Pak Daniel minta maaf ya, saya tidak khotbah pernikahan. Dia ngomong gini, Pak Daniel kan tahu banyak soal pernikahan. Tapi bukan itu. Dia bilang gini, kesempatan. Saya belum pernah ini di acara apa saja bertemu begitu banyak hamba Tuhan pendeta. Bayangkan berapa banyak itu. Itu dihitung lebih dari 1000 pendeta waktu itu yang hadir. Yang hadir tamunya lebih 2000, saudara bayangkan. Dan nggak pakai makan. Saya pakai jajan pasar. Jadi di gedung itu harus pakai gedung olahraga. Nggak bisa muat gedung mana. Itu kan nggak pakai undangan, cuma dari mulut ke mulut saja. PKR ya. Saya bingung mau undang pakai apa. Saya mau pokoknya saya ingin tahu. Kalau belum ada WhatsApp, waktu itu belum ada HP, ya. Saya siapkan 7 meja besar-besar di seluruh ruangan itu. Macam-macam jajan pasar yang kecil-kecil itu loh. Jadi sebelum undangan, pemberkatan itu mulai jam 12. Tapi saya beritahu jam 10 hadir. Kenapa? Supaya mereka ketemu sama yang lain. Bayangkan itu tempat reuni. Nah, Pak Yusuf ini berkata begini, saya akan khotbah bukan untuk pengantin, tapi untuk semua kita hamba-hamba Tuhan. Dia khotbah lewat Yohanes 17. Ayat yang saya paling suka. Kalimatnya begini Pak Yusuf. Kalau kita berdoa yang jawab siapa? Tuhan. Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus berdoa yang jawab siapa? Harusnya kita. Bukan gak seharusnya, ya memang kok harusnya. Ya kita yang jawab. Nah, dia kupas Yohanes 17. Semua kami tersadar. Bayangkan dia doa sudah 2000 tahun belum terjawab. Apa yang dia minta? Enggak banyak loh. Cuma satu. Supaya kita menjadi satu. Enggak minta banyak. Ada berapa kali di pasal 17 Injil Yohanes kalimat yang sama. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Sadar nggak? Bahwa semua yang ada di surga itu harus ada di dunia. Amin lah saudara. Semua yang ada di surga harus ada di dunia. Karena itu kerinduannya. Nah, saya harap bagi beberapa saudara yang bertahun-tahun menanyakan, mengapa kalau saya mengajar, khususnya di antara hamba-hamba atau gereja-gereja, orang berkata, kamu itu sepertinya kok benci gereja sih? Ada yang pernah tahu nggak? Itu sampai hari ini masih orang berkata. Kamu kenapa kalau khotbah di hadapan hamba Tuhan? Sampai dia bilang, apa nggak ada kalimat yang lebih halus? Nah, sekarang saudara tahu jawaban. Ada doa yang begini. Kalau gereja tidak pernah bisa merasakan kelelahan hati Tuhan, maka gereja itu pasti main gereja-gereja. Ada orang tanya, dari mana ayatnya kamu pakai Tuhan lelah? Coba cari di kitab Yesaya. Ada kalimat gini firman Tuhan.
Karena Sion dan karena Yerusalem, aku tidak akan berdiam diri. Pernah dengar ayat itu? Artinya apa? Apa artinya dia nggak bisa berdiam diri? Loh, ayo jawab. Pekerjaan, betul, hampir betul. Dia resah. Dia lelah melihat gereja cuma main gereja-gerejaan saja. Saudara, biar hari ini semua kita menyadari. Lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Rumah Tuhan di tengah-tengah manusia. Dan aku akan diam bersama mereka dan tinggal di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka menjadi umatku dan aku jadi Tuhan mereka. Kalau saya pakai bahasa anak-anak. Jadi menurut kita, lebih ramai surga atau dunia? Sampai Tuhan gak betah di sana. Loh, jawab dong, ngerti pertanyaannya. Lebih ramai mana buat Tuhan? Maka itu yang pengen aja pulang ke surga. Kecelek nanti, Tuhan gak ada di sana. Dia mau pindah ke sini kok. Datanglah kerajaanmu di bumi ini. Bulan Juli yang lalu saya di Pekanbaru, hadir di satu kebaktian, ada pendeta khotbah. Aduh, saya tertawa, baru tahu itu. Nah, ternyata ada beda dipanggil Tuhan dan menghadap Tuhan. Apa bedanya? Pasti tanya juga. Dia terangkan, kalau dipanggil itu sudah waktunya, kalau menghadap belum waktunya. Betul juga itu. Nah, orang yang menghadap Tuhan itu pasti orang putus asa, stres, utangnya banyak, bangkrut, patah hati, 19 kali pacaran gak nikah-nikah. Misalnya. Maaf. Nah, saudara, ayo hari ini kita sadar. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, ayo buat komunitas surgawi ada di dunia. Amin. Nah, masing-masing kita, saya tidak tahu banyak apa saja yang kita mau kerjakan. Tapi siapkan diri untuk menghadapi itu. Nanti saya minta Marto dan Devi beri kesaksian singkat ya. Nanti saya akan ceritakan dulu. Saya mau bacakan satu ayat ini dulu. Apa yang terjadi setelah Papa pindah ke dunia? Ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Ayo baca. Wih, luar biasa. Saudara, prinsip ini yang saya pakai sampai kapanpun. Ya, begitu surga sudah pindah ke bumi dan bumi jadi koloninya, Papa pindah ke dunia dan tinggal bersama-sama manusia. Ayat 4 berkata, dan ia akan nah, stop. menghapus. Ianya itu siapa? Tuhan. Tuhan. Setelah dia apa? Pindah Pindah. ke bumi. Dan dia akan menghapus air mata dari mata. Nah, stop dulu. Ini sederhana sekali. Tahun 70-an waktu saya mendapat rahasia ayat ini, maka saya ambil keputusan. Kalau saya kemana saja, ke tempat yang baru. Maaf, kalau pendeta secara umum, sampai tempat baru pasti cari apa dulu? Kuliner. Apa? Kuliner. Bukan. Dari wifi. Dari wifi. Iya, Dari Pak. wifi. Bukan. Salah. Ah, bukan. Cari ruko, cari hotel, ballroom, mau disewa buat gereja gitu loh. Susah bener. Ya, saya tahu karena suara bukan pendeta model begitu. Jadi nggak bisa jawab. Itu berarti bukan pendeta ya. Loh, betul nggak? Jadi kalau ada pendeta pasti cari tanah, cari tempat. Nah, saya tidak. Di semua tempat yang baru, kalau saya datang, pasti saya akan cari data. Apa yang menyebabkan orang-orang di situ menangis? Nah, begitu saya tahu penyebab mereka menangis, karena saya adalah koloni surga, maka saya harus hapus air mata mereka. Simple, itu surga. Maka itu ketika Agustus 89, Papa jelas menyuruh saya dari Amerika, saya suruh pindah ke Papua. Saya langsung bertanya, kapan berangkat?
Enggak pakai tanya peneguhan cari kehendak doa puasa gitu. Kira April 90 Tuhan bawa saya ke Jayapura pertama kali langsung ke Wamena. Nah, saya mulai mencari data. Apa yang menyebabkan orang Papua ini nangis? Mereka tinggal di tanah yang kaya, tapi mereka miskin. Ternyata penyebab mereka nangis, mereka nggak bisa mengelola tanahnya sendiri. Maka itu Freeport dikuasai Amerika. Berarti mereka perlu pendidikan supaya mereka pintar. Oh, saya tahu. Begitu saya harus buka sekolah untuk menghapus air mata mereka. Ngerti? Nah, ini surga yang kita pindahkan ke bumi. Hapus air mata. Oke, Devi sekarang maju. Nah, kebetulan pas datang di Bali, harus di Bandung ada sebuah pelayanan namanya Rumah Ruth. Itu menampung anak-anak yang nggak diinginkan orang tuanya. Devi mesti suara buka keras loh, karena ini anginnya lebih kencang. Ya, mudah-mudahan dengar. Ayo sampaikan cerita. Kesini ya, Rumah Ruth dulu secara singkat. Ya, ada berapa anak sekarang? Visinya tahun berapa mulai? Iya. Salam kenal, saya Devi. Kami memulai pelayanan di Bandung dengan nama Rumah Ruth itu 11 tahun yang lalu. Karena kami melihat angka aborsi di Indonesia yang cukup tinggi. Bisa dengar yang di Zoom, Facebook? Coba baca. Ayo, bisa ya? Oke. Angka aborsi di Indonesia itu 3 juta per tahun. Dulu dan, ya? Dulu ya. Sekarang bisa lebih ya. Dan saya kami melayani, kami menampung wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil di luar pernikahan. Jadi kami mendampingi mereka dari mulai dia hamil sampai melahirkan, sampai persalinan, semua kami dampingi mereka gitu. Dalam bentuk rumah singgah, jadi kami punya rumah di Bandung. Total kasus, total bayi yang udah lahir dari tahun 2011 sampai hari ini adalah 350 bayi yang lahir. Iya, tepuk tangan dong, ya. Ayo. Saya juga melihat, maksudnya buat saya anak-anak ini nggak salah. Amin. Buat saya Betul. ini mereka nggak minta lahir dalam kondisi tertentu, tapi mereka lahir, Tuhan punya rencana buat hidup mereka. Saya percaya banget sewaktu mereka lahir, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang mungkin kita itu nggak tahu 10 tahun, 20 tahun sekarang anak ini jadi apa gitu. Tapi saya percaya banget Tuhan punya maksud dalam kehidupan mereka. Di bulan Juni kemarin Tuhan bicara sesuatu ke hati saya tentang Bali, dan kami mulai just obey, mulai melangkah. Di bulan Agustus ini memulai pelayanan kami Rumah Ruth di Bali. Jalan apa? Jalan. Tahu. Di Jalan Kusuma Bangsa 2 nomor 10 Denpasar. Ya. Sudah ada anak-anaknya? Kami ada 1 anak bayi yang kami layani saat ini, itu buah sulung kami, namanya Baby Jaden. Jaden. Wow, luar biasa. Ya, ayo bergerak. Yang mau terlibat silakan, nanti cari nomornya Devi. Yang ngikuti di sini juga ntar bisa saya beri nomor teleponnya ya. Atau kalau mau tanya coba nanti ditulis ya. Oke. Tepuk tangan dong saudara. Mertu. Nah, Mertu ini punya pelayanan yang unik lagi. Bawa saya dari Kupang ke sini sekitar 11-10 tahun lalu lah ya. Sampai di sini awalnya mau ke Australia, tapi waktu sampai di sini Tuhan mau saya di sini. Dekat ke Australia. Iya. Naik kapal bisa. Siap ya. Nanti kita ke Amerika dulu lah ya. Lo kata Australia kamu. Oke, terus sampai di sini Tuhan mau saya pelayanan di sini. Saya masuk, kebetulan waktu itu masuk organisasi YWAM. Setelah itu Tuhan itu tunjukkan Youth with the Mission. Ya, tunjukkan hatinya buat teman-teman yang buat teman-teman yang Hindu dan Muslim. Jadi ya fokus saya ke sana, bantuin mereka, terus ya memperlengkapi mereka lebih apa yang kita bisa, intinya bawa teman-teman kepada keselamatan, itu aja sih. Dan juga ya kayak tadi Papi sempat singgung bahwa bawa surga ke bumi itu nggak gampang. Yang pasti kita menghadapi yang namanya kesulitan, kerugian, tapi jalan sama Tuhan itu teman-teman, jalan sama Tuhan teman-teman itu luar biasa. Dia selalu tolong dan bantu kita.
dan apa saja untuk keselamatan itu Bapak selalu bekerja. Jadi saya bisa lihat banyak jiwa diselamatkan, dan itu bukan karena kuat dan hebat kami sebagai orang-orang di lapangan, tapi karena kami tahu Tuhan itu luar biasa. Rohnya Tuhan itu luar biasa. Ketika kita dipertemukan dengan siapa aja di luar sana, kalau Papi tanya saya pelayanan apa, jujur saya bingung, karena dimanapun kapanpun kita ketemu dengan siapapun itu kita sharing. Nggak usah bingung, dia itu kan pelayanan. Ya luar biasa lah, Bi. Maksudnya bulan-bulan ini saya pribadi nggak tahu kenapa banyak ketemu dengan teman-teman gay, tapi ya itu dia, mau nggak mau kita coba untuk masuk ke mereka, sharing tentang kebenaran ke mereka, walaupun ya kita harus tetap jaga-jaga juga seperti itu, tetap berhikmat, dan ya bisa lihatlah maksudnya kemenangan demi kemenangan, dan mempersiapkan generasi teman-teman muda ini untuk bisa melayani juga, itu bagian dari saya juga seperti itu. Sekarang tim kalian ada berapa orang? Sekarang kalau kita semua sih hampir belasan 20-an lagi ya. Iya. Dan juga ya semua punya hati lah untuk mempersiapkan generasi berikut di tempat inilah, seperti itu. Itu singkat sih, Pi. Oke, ya. Kalau mau ke Bali silakan ngotak. Oke, Siap. makasih. Saya lanjutkan. Apa yang menyebabkan gereja yang sudah jelas suka baca Alkitab, khotbah lewat Alkitab, tetapi tidak mengerjakan sesuai yang Tuhan rindukan? Jawabannya cuma ada satu. Kalimat vital dan kunci di doa Bapa kami adalah jadilah. Terus jadilah. Nah, gampang nggak untuk melawan kalimat itu? Gampang. Jadilah kehendakku. Kok susah bener? Lu gimana sih ini? Siapa bilang susah? Aduh, gampang. Lu betul nggak? Saya bilang melawan. Melawannya gimana? Melawannya Mu jadi ku. nah, jadilah kehendakku. Nah, ini kegagalan gereja. Walaupun semua bentuk pelayanan gereja selalu ada embel-embel untuk Tuhan, buat Tuhan, bagi Tuhan, demi Tuhan. Tapi Tuhannya cuma lip service saja, maaf. Jadi selama saudara dan saya belum berhasil menaklukkan kehendakku, maka kehendakmu nggak akan jadi. Dan lihat kejujuran Tuhan Yesus. Klimaks final dari pelayanannya. Tolong catat, bukan disalib, salah. Klimaks puncak dari pelayanannya adalah Getsemani. Waktu dia berkata berapa kali? Waktu dia berkata berapa kali? Kalimat yang sama ditulis oleh Matius 3 kali. Kalimat apa? Nah, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Saudara, jangan anggap enteng. Ini sebuah skenario yang luar biasa. Di awal dia mengajarkan jadilah kehendakmu. Wih, di akhir hidup hampir dia gagal. Maka itu kemenangannya atas maut, dosa, neraka, dan kematian bukan di kayu salib, tapi di pergumulan doa Getsemani itu. Jadi kalau ada yang bertanya di antara kita hari-hari ini, kenapa sih aku sering gagal? Jawabannya, jawabannya karena kita nggak mau menaklukkan kehendakku. Dan jangan lupa, banyak gereja yang tidak melakukan kehendak Tuhanmu, tapi sukses loh. Kaya-kaya, gedungnya puluhan miliar, sound systemnya belasan miliar, LED-nya, maaf.
Maka itu cirinya adalah menurut Wahyu 21 ayat 4 tadi, begini caranya menghitung dan menilai hidup kita. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, maka gereja yang terdekat dengan rumah korban yang wajib dan patut disalahkan. Kenapa? Ayo jawab. Karena tidak menghapus air mata. Iya, karena tidak menghapus air mata mereka. Atau bahasa sehari-hari, ternyata selama korban itu hidup, nggak tahu kalau di dekat rumahnya ada solusi, ada jalan keluar. Ini ada pendeta yang marah kepada saya gara-gara ngomong ini. Loh, apa salahnya, kenapa nggak cari saya? Saya balik. Bukankah Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu, bukan datanglah kamu? Loh, betul nggak? Salah kalau kamu bilang, kenapa dia nggak cari aku? Kamu nggak pergi. Renungkan. Devi, ayat yang Koden pakai tentang anak-anak nggak pernah minta untuk dilahirkan, itu dipakai oleh banyak orang di bumi. Tidak ada anak-anak sebelum lahir buat proposal. Tolong dong melahirkan saya. Maka itu saya menemukan satu-satunya sakit hati yang paling menyakitkan, bukan ditipu, ya enggak, dikena investasi bodong, bukan karena apa. Sakit hati yang paling sakit kalau yang melahirkan kita menyakiti kita, karena mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan. Maka itu Tuhan bawa saya pelayanan untuk banyak anak-anak. Ayatnya kita baca, Yeremia 1 ayat 5. Tidak hanya untuk orang Israel dan orang Kristen, ayat firman Tuhan untuk semua orang. Katakan amin. Amin. Baca yang kuat, Yeremia 1 ayat 5. Ada 3 fase dalam hidup kita. Baca Yeremia 1 ayat 5. 1, 2, 3. Mau ulanglah, suaranya mana? 1, 2, 3. Mana kita lihat supaya masuk. Stop dulu, stop. Ya, ayo sini. Ayo ikut baca supaya tahu. Baca, ada ayatnya toh. Oke. Ini fase pertama. Saya kaget. Waktu itu saya diminta untuk retreat, bukan sekolah, tapi satu kursus bahasa Inggris di Surabaya, di Jalan Arjuna nomor 128, ada kursus bahasa Inggris. Nah, gurunya kenal baik saya, hamba Tuhan juga. Ini retreat anak remaja, jadi SMP. Nah, waktu saya mempersiapkan diri, ayat ini muncul. Wih, saya kaget. Sejak itu, Tuhan memberi saya banyak pelayanan anak-anak. Bayangkan, kalau kita belum dibentuk di rahim mama, berarti papa mama kita sudah menikah atau belum? Ih, bagaimana ini? Papa mama kita belum menikah, kita sudah dikenal. Pertanyaannya, lah kita di mana? Jawabannya ada di hadirat Dia. Maaf, walaupun free sex, walaupun perkosaan, kalau sampai jadi anak, ini firman-Nya. Waktu saya ngomong ini di beberapa tempat, ya kenapa Tuhan sadis sekali? Kalau tahu itu cuma perkosaan free sex, kenapa kok bisa jadi anak? Masuk akal nggak pertanyaan itu? Jawaban saya, supaya kamu tahu hukum alam. Kamu nanam biji jeruk, ya pasti tumbuh pohon jeruk dan buah jeruk. Masa kamu harapan nanam biji jeruk, tumbuh pohon durian, ngawur. Maaf. Di antara doktor-doktor yang saya luluskan, doktor S3, itu ada yang hasil perkosaan. Waktu dia mau lulus S1, mamanya meninggal. Itu sedih sekali. Saya tanya mamanya,
pas pertama kali saya ketemu anak ini, saya ketemu dia waktu saya SMA. Datang ke rumahnya, janda yang miskin sekali. Lantainya dari tanah, rumahnya nggak ada listrik, padahal di pinggir kota besar, satu ibu kota provinsi. Dia bilang, kamu keluar dulu. Nah, waktu dia keluar, mamanya cerita. Dan anak ini nggak pernah tahu sampai hari ini. Saya memang salah, tapi saya cerita mamanya, saya diberi minuman sesuatu saya nggak tahu. Begitu ketika dia tanya, ma, papaku siapa? Saya nggak bisa jawab. Siapa ya? Tapi dia dokter luar biasa. Saudara, hasil free sex banyak juga yang Tuhan tolong jadi orang-orang itu. Nah, ini fase pertama. Fase kedua, baca, ayo, Bayu, Anton yang keras. Fase kedua. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, ayo, baca. Aku telah menguduskan engkau. Nah, jadi setelah papa mama menikah dan mama hamil kita, papa buat menguduskan. Tahu kata menguduskan? Dipisahkan, dipilih, dikhususkan. Wih. Lagi sekali, firman Tuhan Alkitab nggak cuma untuk orang Yahudi dan orang Kristen. Ini untuk semua manusia di dunia. Tapi nggak ada kandungan yang salah. Itu semua anak-anak milik Tuhan. Fase ketiga. Aku telah menetapkan engkau. Stop dulu. Ini setelah lahir. Nah, kata menetapkan dalam bahasa Inggris destiny. Sudah punya tujuan. Kalau istilah Indonesia SK, surat keputusan. Untuk menjadi, nah Nabi nggak usah dibaca, itu hanya untuk Yeremia. Tergantung SK Tuhan untuk setiap kita itu apa. Tapi ruang geraknya di mana? Baca kalimat terakhir. Bangsa. Dan perhatikan 3 fase ini semuanya dengan tenses past perfect tense. Telah. Keren enggak? Nah, Merto berkata, kadang-kadang susah mendengar surga. Salah besar. Kalau orang berkata mendengar surga susah, berarti belum kenal isi surga itu apa. Begini, maaf, semiskin-miskinnya orang pindah rumah susah atau mudah? Lu jawab apa saya tanya? Semiskin-miskinnya orang pindah rumah itu susah atau mudah? Susah. Kenapa susah? Ngangkat barang. Padahal miskin. Ngangkat barang. Ya, padahal miskin. Oke, dengar dulu. Ya, lemari kan berat. Tempat tidur kan berat. Oke. Jadi yang berkata memindahkan surga ke bumi susah karena belum tahu isi barangnya surga itu apa. Itu yang papa mikir, Merto, tahun 70-an yang lalu. Alkitab yang menjelaskan. Kita buka ayat terakhir. Habis ini kita makan kue. Oke? Yang buat siapa, Esra? Oh, beli. Silva. Oke. Roma 14 ayat 17. Ya ampun. Surga cuma itu isinya. Udah? 1, 2, Roma 14, 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah makanan dan minuman. Tapi stop. Tunggu doa. Saudara, mengapa Papa menyebut dulu? Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Artinya jauh lebih repot ngurus makanan dan minuman daripada memindahkan surga. Hebat ya? Sebab baca surga apa kalimat? Tetapi ini loh. Tetapi 1 soal kebenaran, 2 soal damai sejahtera, 3 soal sukacita oleh Roh Kudus. Gampang nggak? Cuma 3 loh. Maka itu pertama kali saya tahu ini Roh Kudus bilang, maka itu Daniel, apa kerjanya gereja?
Aku minta 2000 tahun yang lalu untuk memindahkan 3 hal ini kok nggak selesai-selesai. Tapi tiap bulan minta berkat. Aduh. Betul nggak? Cuma 3 hal ini. Maka itu kemana saja kita pergi. Cuma 2 tugas kita. Karena yang satu kebenaran nggak usah kita apa-apakan. Siapa kebenaran itu? Yesus. Tuhan Yesus, firman. Ya sudah. Sudah ada. Betul? Tinggal yang 2. Damai sejahtera, sukacita buat orang hidup. Kalau bertemu saudara, bertemu saya, merasakan surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Nanti akan datang salah satu anak saya dapatkan di WC di Jogja. Ibu akan datang. Anak ini sakit hati pada bapaknya. Mereka lahir besar di Sumatera. Setelah 2 orang ini lahir, dia itu anak bungsu, ada 1 kakaknya. Tiba-tiba bapaknya ngajak jalan-jalan ke Jogja. Ditinggalin. Jogja itu rumah neneknya dari mama. Begitu sampai Jogja baru berapa hari, bapaknya itu menghilang sampai hari ini. Tidak ada kabar sama sekali. Bingung ibunya menghidupi anak bagaimana. Wih, dendamnya luar biasa. Nah, saya nggak tahu. Pas saya di sebuah ibadah ini ya, Roh Kudus bicara itu anak itu. Saya bilang, siapa? Nggak tahu. Udah sibuk sampai saya lupa. Tapi Tuhan baik. Selesai makan, saya ke kamar mandi. Begitu saya keluar, dia ada di situ. Pakai masker. Saya lupa-lupa karena cukup banyak orang. Terus saya tepuk pundak, dia kaget. Kenapa kamu nggak mengampuni Bapak? Saudara, air mata keluar, tapi marah wajahnya. Kalimat pertama, jangan sebut dia. Wih, langsung saya peluk. Saya mewakili bapakmu untuk minta maaf. Wih, menjerit dia. Selesai, dia panggil ibunya. Saya nggak tahu ibunya cerita. Ringkas cerita, saya kuliahkan dia. Kuliah untuk jadi chef di perhotelan di Jogja. Nah, sekarang dia lagi praktek di sini. Di hotel apa? Lupa ya. Di Jimbaran. Nah, dia tahu saya kesini, dia senang sekali. Besok pas dia libur, malam ini saya ajak nginep dengan saya. Itu surga. Maka itu kalau saudara baca Perjanjian Baru, satu-satunya agama di dunia yang gak pernah mendefinisikan surga dengan ribet itu cuma Tuhan Yesus. Semua ayat yang Tuhan Yesus katakan begini, inilah perumpamaan tentang kerajaan surga. Nah, bongkar itu surga. Gak ribet. Kayak yang lain ribet. So ribet belum tentu lagi. Maaf, betul enggak? Belum tentu. Aduh, sudah ngerjain ini, ngerjain itu. Ingat yang di Garut berapa minggu yang lalu kurang ajar. Masa ada tokoh agama menipu cuma bayar 25.000 bisa masuk surga? Itu nggak berita itu. Murah sekali surganya. Kok lebih mahal nasi bungkus? Cuma 25.000. Siap menjadikan koloni surga di bumi? Siap. Betul? Amin. Gampang atau susah? Gampang. Yuk, yang lain jawab, gampang atau susah? Gampang. Cuma berapa hal? Nggak ada gampang susah, gampang. Gampang. Ya, saya minta Ibu Pendeta Shirley ngomong satu lalu berdoa.